Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Oleh Putri, NIM 64190628 dari kelas 645C01. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 halaman 6 sampai dengan halaman 10. Contoh kasus dalam laporan keuangan PT Indira Sari. Di sini tahun dasarnya yaitu tahun 1977. Oke, yang pertama kita lihat ada kas pada tahun 1978 lebih besar sebesar 374.200 dari kas pada tahun 1977. Berikutnya ada piutang dagang pada tahun 1978 lebih besar 288.600 dari piutang dagang pada tahun dasarnya. Piutang wesel pada tahun 1978 lebih kecil sebesar 250.000 dari piutang wesel pada tahun 1977. Persediaan pada tahun 1978 lebih besar sebesar 105.300 dari persediaan pada tahun dasar. Persekot biaya pada tahun 1978 lebih besar 9.000 dari persekot biaya pada tahun 1977. Tanah pada tahun 1978 tetap seperti pada tahun dasarnya, yaitu sebesar 200.000. Gedung pada tahun 1978 lebih besar 400.000 dari gedung pada tahun 1977. Alat kantor pada tahun 1978 lebih besar 150.000 dari alat kantor pada tahun 1977. Total aktiva pada tahun 1978 bertambah sebesar 1.059.100 dari total aktiva pada tahun dasarnya, yaitu pada tahun 1977. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ada cadangan penyusutan gedung pada tahun 1978 lebih besar sebesar 35.500 dari cadangan penyusutan gedung pada tahun 1977. Cadangan penyusutan alat kantor pada tahun 1978 lebih besar sebesar 48.000 dari cadangan penyusutan alat kantor pada tahun sebelumnya. Berikutnya ada hutang dagang pada tahun 1978 mengalami penurunan atau lebih kecil sebesar 102.800 dari hutang dagang pada tahun 1977. Hutang wesel pada tahun 1978 lebih kecil 25.000 dari hutang wesel pada tahun 1977. Hutang gaji pada tahun 1978 lebih besar sebesar 131.500 dari hutang gaji pada tahun 1977. Hutang obligasi pada tahun 1978 mengalami penurunan 150.000 daripada tahun dasarnya. Modal saham pada tahun 1978 lebih besar 600.000 dari modal saham pada tahun 1977. Laba yang ditahan pada tahun 1978 lebih besar sebesar 521.900 dari laba yang ditahan pada tahun 1977. Total pasiva atau kredit bertambah sebesar 1.059.100 dari total kredit pada tahun 1977. Perincian dari naik turunnya neraca. Sumber kas dari yang pertama ada hasil operasi selama tahun 1978. Ada laba bersih bertambah sebesar 521.900 yang berasal dari keuntungan perusahaan. Lalu ditambahkan dengan penurunan piutang wesel sebesar 250.000. Ada karena ada orang yang bayar piutangnya ke kita, piutangnya turun, kasnya bertambah. Penurunan persekot biaya sebesar 9.000. Lalu ada kenaikan hutang gaji
sebesar 131.500 ada karena harusnya 131.500 ini sudah dibayarkan tapi belum dibayarkan ke karyawan, maka posisi uangnya masih ada di kas. Lalu ada depresiasi aktiva tetap yaitu sebesar 83.500. Hasil dari semuanya yaitu sebesar 474.000. Lalu ditambahkan dengan 521.900 maka menjadi 995.900. 995.900 kemudian dikurangi dengan kenaikan piutang dagang sebesar 288.600, kenaikan persediaan sebesar 105.300, penurunan hutang dagang sebesar 102.800, lalu ada penurunan hutang wesel sebesar 25.000. Maka 995.900 dikurangi dengan yang dikeluarkan yaitu sebesar 521.700, maka hasilnya menjadi 474.200. Kemudian hasilnya ini ditambahkan dengan penjualan modal saham sebesar 600.000, maka hasilnya menjadi 1.074.200. Lanjut ke halaman berikutnya, ada penggunaan kas untuk pembelian gedung sebesar 400.000, pembelian alat kantor sebesar 150.000, pembayaran hutang obligasi 150.000, totalnya menjadi 700.000. Jadi 1.074.200 dikurangi 700.000. Jadi kenaikan kasnya tinggal 374.200. Sekian video presentasi dari saya. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.